Hai semua, kembali lagi di tutorial to-do list dengan Blazor. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita, di mana kali ini kita akan menambahkan fitur untuk nge-add to-do ya, menambahkan nilai to-do baru. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Oh ya, di video sebelumnya kan saya kan berusaha nih buat ngebikin ketika to-do-nya itu done, saya mau ngebikin dia itu jadi kecoret gitu ya, teksnya. Nah ini caranya seperti ini teman-teman, karena di Blazor itu by default kita menggunakan Bootstrap, jadi kita bisa gunakan kelasnya. Di sini ada text decoration, line true, sama text muted. Jadi kalau misalkan to do done is true, pakai dicoret, kalau enggak kosong. Kalau misalkan coba saya jalanin, oke ada error, kenapa nih? Input to do, oh ya, jalanin. Dan sekarang bagian belajar C Sharp-nya dia kecoret, karena kalau misalkan kita cek di bagian behind code behind, dia done-nya adalah true gitu teman-teman. Oke, teman-teman boleh nambahin untuk di bagian sini, mungkin boleh di pause dulu videonya habis baru ditambahin. Oke, di video kali ini kita akan mulai untuk menambahkan fitur agar kita bisa nge-add to-do baru. Jadi gimana caranya? Dan kita juga akan berkenalan dengan namanya two-way binding, karena sebelumnya adalah one-way binding ya. Jadi apa sih two-way binding itu? Simpelnya adalah dimana kita nge-bind antara data di code behind, yaitu di ini to-do page.blazor.cs, sama di UI. Dan nantinya ketika kita ngelakuin perubahan di UI, di code behind itu pun juga ikut berubah, karena kan sebelumnya kan kita hanya nampilin ya to-dos-nya aja ya, dari to-dos ke to-do page.blazor seperti ini, kita gunain for each. Nah sekarang kita mau perubahannya tuh ikut ketika kita mungkin ada event, entah itu on click, on change, on input, apapun itu ya kan. Kayak berarti di JavaScript ada add event listener, habis itu kita mau mengubah value-nya, ya kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Nah di Blazor sendiri mereka tuh punya beberapa atribut, apa ya, by default tuh mereka punya beberapa atribut yang memudahkan kita untuk kita ngebind value. Salah satunya adalah bind, ya kan, seperti namanya bind, seperti ini bind. Nah di sini ada beberapa ya, ada bind lalu ada stripnya gitu, lalu ada bind value sebenarnya. Nah bind value itu artinya kita ngebind atribut value teman-teman. Dan teman-teman perhatiin di sini bind the provide expression to the value attribute. Jadi kan di dalam input itu kan ada atribut value ya. Nah yang ini nih. Nah jadi kita ngebind atribut value ini ke variabel di code behind. Nah bisa nih gunain bind value seperti ini. Mungkin kita baca tadi penjelasannya, penghilang bind dan bind value. Nah attribute and change even delegate to the on change attribute. Nah by default kalau kita gunain bind value, nanti kita akan si input ini dia akan mendapatkan event, yaitu adalah on change by default gitu. Itu untuk bind value. Nah kalau untuk bind doang, sebenarnya bind ini yang dia nggak ada value-nya itu sebenarnya sama teman-teman. Jadi ini hanya sedikit apa ya, shortcut untuk kita gunain yang bind value gitu. Nah ini ada sedikit dua penjelasan. Kalau kita ngebind value ini ke input, kita akan ngebindnya ke value attribute. Nah kalau kita ngebind ini ke mungkin checkbox, maka nanti dia akan checked gitu. Nah lalu ada juga bind satunya lagi, bind yang ini ya, bind yang ada stripnya. Sebenarnya untuk bind yang ada stripnya ini simpelnya tuh kita juga sama ngebind value juga, lalu by default change event juga, namun kita bisa ngasih default eventnya. Di sini kan kita perhatiin nih, bind value titik event, habis itu on change. Jadi misalnya seperti ini, bind value. Nah eventnya apa? Karena misalkan saya mau on input. Nah kayak gini contohnya, kayak gini bisa. Ini nggak seperti ini ya, ini harusnya tadi seperti apa, coba kita lihat. Bind oh iya bener, misalkan bind value event
Sekarang ini adalah on input. Kenapa ini error ya? Input on change. Ini pokoknya by default seperti ini sih. Jadi nanti dia bakal nyari eventnya. Jadi kita ngasih nih, kita mau ngebind tapi kita mau default eventnya sih apa sih gitu teman-teman. Karena bind sama bind value itu by default adalah gitu. By default adalah on change. Sedangkan kalau untuk binding strip ini kita bisa nge-set default eventnya. Oke, untuk mengurangi waktu kita akan gunain yang bind saja teman-teman. Oke, bind. Di sini saya bakal bikin, oh ya, ini jangan lupa ditambahin add ya di depannya, karena kalau misalkan nggak ditambahin nantinya Razor Pages nggak akan ngebaca itu sebagai codingan dari Blazor-nya. Nah, di sini saya bakal bikin variabel namanya input to do seperti ini. Ya kan, ini kan error kan? Nah, kita belum bikin. Nah, sekarang kita bakal bikin di code behind. Property sini prop string input to do, jangan lupa dikasih string dot empty. Sekarang dia masih error. Oke, sekarang udah error ya. Nah, karena by default bind ini adalah event on change, kalau misalkan coba saya taruh input to do di sini, input to do, lalu coba saya jalanin. Nah, kalau misalkan coba saya ketik habis saya enter, nah oke, itu ke refresh karena kita ada form. Jadi misalkan, nah karena kita ada form seperti ini, kita mesti nih nge-prevent default si formnya. Jadi kita bisa dengan cara apa namanya, event on change prevent default. Atau kita hapus dulu aja deh formnya. Bagian sini kita hapus, bukan kita hapus, kita komen. Jadi biar kita bisa ngeliat dulu seperti apa itu. Nah, walaupun ininya jadi ke bawah ya, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang saya masukin, saya enter kan, dia muncul di bawah. Jadi ini adalah two-way binding. Jadi variable input to do, ikut behind, sama di UI itu ikutan berubah. Oke. Seperti itu teman-teman. Oke, kita sudah nih nambahin input to do-nya. Nah, sekarang kita bakalan nge-add to do-nya. Tapi saya agak penasaran, kita bisa nggak sih iniin di sini on change prevent default, apa cuma untuk on click aja ya? Jadi nemu ininya on click add prevent default itu ada di mana ya? Nah, cuma bisa di on click doang ternyata. Jadi untuk kita nge-handle yang tadi form tadi tuh, yang form ke refresh itu kita bisa gunain prevent default teman-teman, seperti ini nih. Ini prevent default. Tapi sayangnya ini cuma butuh untuk on click sih. Tapi nanti kita bakal gunain ini juga. Oke. Tapi untuk ini nggak bisa ya. On input. Kita tambahin di sini, harusnya bisa sih. Oh, bisa kan? Nah, kita bisa nih taruh yang bagian on change. Nah, itu prevent default. Ini untuk kita ngebikin si formnya nggak ke refresh teman-teman. Coba kita jalanin. Tes lagi. Oke, kenapa masih ke refresh? On input kali ya? On input. Coba on input. Kemudian lagi. Tes. Oke. Mending kita skip aja nih. Saya mending pakai ini aja, ntar pakai yang button aja. Mungkin karena button submit ini kali ya, yang bikin dia jadi seperti itu. Tapi nanti kita bakal tambahin. Oke, kita sudah membuat dia jadi two-way binding, dimana kita ngebinding input to do dengan input to do yang ada di code behind. Nah, sekarang kita bakal nambahin event pas ketika button ini diklik, kita bakal nge-add to do-nya. Jadi gimana caranya? Nah, pertama kita bisa ngasih event on click seperti ini, klik,
Lalu di sini kita bakal bikin event, mungkin namanya adalah handle on add to do gitu ya, on add to do. Sebenarnya untuk penamaan metodenya bebas sih, on add to do. Lalu kita bisa bikin function di sini, public void on add to do. Nah, untuk on click event, kita bisa coba hover bagian on click. Nah, jadi setiap event di Blazor itu selalu punya parameternya. Jadi kita bisa lihat nih, misalkan event callback, nah ini kan adalah most event arcs. Jadi on click ini dia itu nerima most event arc, teman-teman. Jadi kita bisa dari sini, kita bisa ini terus ini most event arcs seperti itu. Nah, jadi lalu kita simpel aja deh, kita bisa to-dos.add new to-do untuk ID-nya. Nah, karena kita kan ini kan ada 1, 2, 3. Nah, kita mau ngambil ID paling terakhir, habis itu kita tambah 1. Gimana caranya? Bisa dengan cara to-dos.add .id ditambah 1. Jadi kita bakal nge-return to-do dengan ID yang paling tinggi, yang max-nya, lalu kita tambah 1. Dan untuk teksnya, kita bisa ambil dari input to-do. Untuk done-nya, kita bikin default. Lalu setelah kita add to-do-nya, kita mau bikin input to-do jadi string.empty, karena kita mau ngilangin setelah predikat. Lalu bagian on click, kita juga bisa tambahin on click klik prefer default yang tadi, prefer default. Oke, kita udah ngapus ada yang input di bawah. Sekarang kalau misalnya coba kita jalanin, oke, sekarang saya coba tes add to do, enter ataupun kita juga bisa klik ini ya kan. Dan sekarang kita sudah berhasil menambahkan to do kita, teman-teman. Dan juga ketika ininya kita enter, ininya pun juga dia terhapus ya kan. Blazor is also gokil. Dan teman-teman ya, jadi video kali ini kita sudah berhasil nih menambahkan fungsionalitas untuk kita nge-add to do kita. Oke, di video selanjutnya kita mungkin akan coba untuk ngedon to do ya. Jadi kita klik si ininya nih, entah itu si to do-nya, kita mau bikin ininya jadi done gitu. Jadi mungkin nggak akan butuh waktu yang lama juga sih ya. Oke, jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.